Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati dari kelas MN20D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas teori portfolio dan analisis investasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai harga saham dan nilai saham. Istilah harga saham dan nilai saham pasti sering ditemukan ketika mencari berita soal pasar modal. Kedua istilah ini biasanya digunakan dalam satu konteks yang sama, hanya saja artinya sangat berbeda satu sama lainnya. Ketika mencoba berinvestasi saham, ada banyak yang harus diperhatikan oleh investor pemula. Salah satu yang utama yaitu soal analisis saham dan bagaimana memilih saham yang menguntungkan. Yang pertama yaitu definisi harga saham. Definisi dari saham sendiri merupakan hak kepemilikan atas aset suatu perusahaan, sehingga bagi sebuah perusahaan, harga saham menjadi titik tolak dari nilai perusahaan, yang artinya semakin tinggi harga saham, maka semakin baik nilai perusahaan tersebut. Harga saham didasarkan pada arus kas yang diharapkan bukan hanya pada waktu yang sedang berjalan, namun juga pada tahun-tahun mendatang, yang artinya menuntut untuk melihat aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Naik dan turunnya sebuah harga saham akan terkait erat dengan naik dan turunnya nilai perusahaan di mata pasar secara umum, baik itu dalam bisnis makro ataupun mikro. Secara makro ekonomi negara, harga saham bisa menjadi sebuah indikasi kondisi ekonomi negara yang bersangkutan dan bidang industri yang digeluti. Nilai rata-rata harga saham total suatu negara yang sedang naik bisa menjadi indikasi bahwa ekonomi suatu negara tersebut sedang menguat. Yang kedua yaitu definisi nilai saham. Nilai saham sekilas memiliki makna yang sama dengan harga saham. Hanya saja, nilai saham punya aspek yang lebih luas daripada harga saham. Nilai suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atau emiten yang berkaitan. Nilai saham sendiri memiliki 4 konsep, yaitu nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai nominal merupakan nilai dari sebuah saham yang berkaitan dengan hukum. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan suatu perusahaan. Nilai pasar adalah harga saham di bursa efek, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Nilai saham mempunyai sifat yang lebih luas. Jika harga saham hanya berkaitan dengan keseimbangan nilai saham di pasar efek, maka nilai saham akan berkaitan dengan penilaian publik terhadap perusahaan tersebut, seperti citra perusahaan di mata publik, pendapatan perusahaan, keuntungan memegang saham, citra produk, pelayanan perusahaan, dan aspek pengabdian kepada masyarakat. Semakin sebuah saham dianggap menguntungkan, maka akan semakin besar nilai sahamnya. Nilai saham memiliki 3 aspek, yaitu aspek harga dasar, aspek harga sekarang, dan aspek keuntungan. Yang pertama yaitu aspek harga dasar. Harga dasar merupakan harga yang dikenakan pertama kali ketika saham dilepas ke pasar atau dikenal juga dengan IPO. Harga pasar dasar biasanya akan cenderung sangat murah karena beberapa investor saham cenderung mengejar perolehan saham pada harga dasar untuk mengais keuntungan yang optimal. Nilai saham sebuah perusahaan akan dianggap optimal apabila saham sebuah perusahaan dengan citra yang baik bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Yang kedua yaitu aspek harga sekarang. Harga sekarang merupakan harga yang dikenakan untuk membeli sebuah saham dari sebuah perusahaan. Sekarang cenderung akan terus bergerak dan berubah. Selain itu, tingkat naik dan turunnya cenderung fluktuatif dari nilai waktu ke waktu. Bagi para investor, nilai saham dinyatakan menguntungkan apabila harga sekarang dari selembar saham berada di atas harga perolehannya, sehingga para investor dapat meraih untung dari selisih harga jual dari harga beli. Dan yang terakhir yaitu aspek keuntungan.
Setiap saham merupakan sebuah kepemilikan atas aset perusahaan, yang berarti dengan mengantongi beberapa lembar saham, maka dapat memiliki beberapa bagian atas aset sebuah perusahaan. Dan karena itu, perusahaan berkewajiban untuk membagikan keuntungan perusahaan tersebut pada investor selaku pemilik aset. Besar pembagian keuntungan tentu saja didasarkan pada rapat umum pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Nominal keuntungan yang dibagikan itulah yang disebut sebagai nilai saham. Bagaimana sih cara mengetahui nilai saham yang sebenarnya? Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian saham, yaitu dengan cara valuasi saham. Valuasi saham merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran pada manajemen perusahaan mengenai estimasi nilai saham, yang nantinya digunakan sebagai sebuah rujukan dalam pertimbangan keputusan yang terkait dalam kebijakan saham dari perusahaan tersebut. Dalam valuasi saham, bisa melihat apakah saham tersebut tergolong overvalued atau undervalued. Diharuskan melakukan penelitian lebih dalam terhadap investasi tersebut, tidak terkecuali investasi saham. Yang pertama yaitu rasio price to earning. Untuk menggali lebih dalam informasi harga saham suatu perusahaan, investor dapat menghitung apa yang disebut dengan price to earning ratio atau PER. Nilai PER mewakili mahal atau murahnya harga saham berdasarkan laba yang tercapai atau diharapkan akan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua yaitu perbandingan. Rasio PER yang berlaku pada satu sektor industri tidak dapat digunakan pada sektor industri lain, sehingga investor harus membandingkan rasio PER dari saham pada industri yang sama. Investor juga dapat membandingkan nilai PER satu saham dengan PER sektor industri lainnya atau indeksnya. Yang ketiga yaitu investasi pada nilai. Strategi investasi selalu berdasarkan pada nilai saham dan tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan yang mencetak laba. Berdasarkan informasi kinerja perusahaan dalam wujud laporan keuangan, value investor berburu saham yang masih murah jika dibandingkan dengan saham lain di sektor industrinya. Dan yang terakhir yaitu investasi pada pertumbuhan. Salah satu strategi investasi yang lain adalah berinvestasi berdasarkan pertumbuhan kinerja perusahaan. Prospek pertumbuhan yang stabil dari suatu perusahaan dapat menjamin kenaikan harga sahamnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.